Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi dengan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah pengantar software, komputer dan software 2. Mudah-mudahan teman-teman semua walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini dan harus stay at home, di rumah aja dan di rumah terus istilahnya ya. Semoga tidak menjadikan adik-adik semua malas untuk belajar, malas untuk membaca, dan malas untuk mencoba. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi materi perkuliahan kita yang berhubungan dengan, masih ya, sama seperti yang minggu lalu, berhubungan dengan pemrograman. 2 minggu lalu kita bahas tentang 2 hal, yaitu tentang kondisional. Kita mengenal istilah dan sintak atau notasi if else, dan minggu lalu kita belajar dengan menggunakan perulangan. Jadi konsep perulangan, teman-teman mengenal konsep yang namanya notasi yang namanya for, while, do while, dan sebagainya. Nah, teman-teman semua dengan 2 hal ini mudah-mudahan dapat memberikan semangat, kekayaan, wawasan teman-teman bagaimana kita membuat sebuah program dengan menggunakan 2 hal itu. Baik itu menggunakan kondisi ataupun menggunakan proses perulangan. Nah, kali ini kita akan belajar dan teman-teman kalau harus bisa juga mengerjakannya di rumah. Jadi menggunakan editor yang sudah kita share waktu sebelum UTS dulu. Teman-teman harus bisa membuat sebuah program, latihan buat program, itu kunci utamanya sukses untuk menghadapi UAS. Jadi tidak lain dan tidak bukan latihan. Nah, kali ini kita akan bahas 2 hal, yaitu proses kombinasi antara konsep percabangan dan perulangan. Sebenarnya simple sih, materi ini tidak begitu susah, tapi teman-teman yang paling penting adalah latihan untuk mengerjakan soalnya. Nah, di Google Classroom teman-teman semua bisa menjawab pretest ini. Jadi mengupload setiap soal ini ada 3 soal, teman-teman upload apa, kemudian submit menggunakan di form, ada Google Form. Jadi lebih lengkapnya teman-teman melihat di Google Classroom ya. Untuk pretest bisa dikerjakan ketika kita melakukan perkuliahan ini atau pada jam kuliahan ini. Jadi konsepnya pretest ini hanya mengecek pemahaman teman-teman semua terkait mata kuliah sebelumnya, 2 mata kuliah sebelumnya tersebut. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar terkait konsep, menggabungkan 2 konsep yang 2 minggu lalu kita pelajari, yaitu konsep perulangan dan konsep kondisional. Konsep perulangan teman-teman pasti akan mengenal istilah for, dan konsep kondisi teman-teman jika mengenal istilah if atau notasi if. Oke. Nah, saya akan coba berikan contoh kasus seperti ini. Anda diberikan instruksi untuk membuat sebuah program yang menerima masukan sebuah bilangan bulat untuk kemudian menentukan dan mencetak ke dalam layar apakah bilangan tersebut termasuk kategori bilangan genap atau ganjil. Dan proses ini terulang terus menerus sampai pengguna ataupun Anda itu memberikan masukan bilangan minus 99. Program baru berhenti ketika ada inputan minus 99. Minus 999. Oke. Nah, perlu digarisbawahi di sini adalah beberapa kalimat mungkin atau kata yang teman-teman harus pahami dan digarisbawahi ketika ada soal seperti ini. Pertama, program menerima masukan. Berarti program tersebut harus menerima inputan. Maka kita akan menggunakan istilah C-in ya. C-in di dalam notasi C-in dalam bahasa C++. Kemudian bilangan bulat yang kemudian menentukan dan mencetak layar. Jadi ada 2 hal yang akan ditentukan. Pertama menentukan, dan kedua mencetak layar. Apa yang ditentukan? Apakah sebuah bilangan tersebut termasuk kategori bilangan genap atau ganjil? Jadi kita menentukan di sini. Jadi bagaimana sih kondisi yang menyatakan bahwa suatu bilangan itu genap dan bagaimana kondisi yang menyatakan suatu bilangan itu ganjil? Nah, proses ini terus berulang sampai Anda memasukkan nilai minus 999. Jadi perulangan ini akan terus kegiatan apa? Kegiatan mengecek apakah bilangan tersebut terbilangan ganjil atau genap. Terus menerus dilakukan sampai Anda menginputkan minus 999. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
Ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi bilangan tersebut bilangan genap atau ganjil. Jadi kita ada kondisi, kapan kondisi itu bilangan tersebut ganjil, kapan kondisi bilangan itu genap. Oke, jadi ada kondisional yang perlu kita pelajari di sini atau kita gunakan. Kedua, proses ini terus diulang. Nah, ada blok ini saya bold ya. Ini terus diulang, artinya ada proses perulangan terus-menerus sehingga kita bisa menggunakan konsep perulangan. Oleh sebab itu, yang paling pertama yang kita gunakan di sini adalah notasi tentang percabangan atau mengerti tentang kondisional. Kedua, notasi tentang perulangan. Oke, bagaimana bentuk program tersebut? Anda bisa menggunakan flowchart-nya ataupun solusinya bisa dilihat pada slide ini. Oke, nih ini adalah salah satu bentuk programnya. Pertama, kasusnya adalah yang ditentukan apa? Genap atau ganjil. Selama apa? Selama Anda tidak memasukkan bilangan minus 999. Jadi proses itu akan terus dilakukan. While selama Anda tidak memasukkan nilai minus 999, maka Anda akan dicek kondisinya, apakah bilangan ini ganjil, apakah bilangan ini genap, dan sebagainya. Jika bilangan yang Anda masukkan itu genap, maka program akan mencetak bilangan ini termasuk bilangan genap. Jika bilangan tersebutlah ganjil, maka akan cetak bilangan ini termasuk bilangan ganjil. Hal ini terus dilakukan terus menerus, maka di check-in pertama ada di luar while dan check-in yang di dalam while. Oke, jadi dua hal ini teman-teman harus paham bahwa di sini ada dua konsep yang teman-teman harus pahami, yaitu konsep perulangan dan konsep kondisional atau konsep kondisi menggunakan if. Bisa jadi ini ada solusi lain menggunakan dual. Jadi tidak hanya menggunakan while, juga bisa gunakan dual. Pertama yang perlu harus dibawahi juga adalah di sini adalah terkait modulo. Modulo ini konsep yang sering kita gunakan. Kadang-kadang kita juga lupa ini tujuannya buat apa. Ternyata kita udah tahu nih sekarang. Jadi modulo itu untuk menyatakan bilangan genap, bilangan ganjil. Kenapa bisa? Betul dong. Ketika suatu bilangan itu bilangan ganjil, berarti modulonya adalah 1. Artinya modulo sebuah bilangan dibagi 2 itu 1, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Ketika sebuah bilangan modulonya itu adalah 0, maka bilangan itu adalah genap. Jadi modulo adalah sisa pembagian. Genap ganjil itu ditentukan dibagi dengan menggunakan angka 2 untuk menyatakan bilangan genap atau ganjil. Jadi modulonya menggunakan modulo 2. Oke. Paham ya tentang konsep dengan modulo dan penggunaan antara while dan if atau kondisi dan perulangan. Oke. Nah, latihan berikutnya, buatlah sebuah program untuk mendapatkan pengecekan terhadap bilangan prima. Nah, bilangan prima, apa bilangan prima? Kondisi logikanya sederhana bilangan prima itu. Bilangan prima, kalau kita SMA dulu, itu bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi ada dua bilangan yang kita akan bilang prima, yaitu bilangannya itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan 10 bilangan prima bukan. Bukan, kenapa? Karena bilangan prima bisa dibagi oleh 1, bisa dibagi oleh 10, bisa, tetapi juga dia bisa dibagi oleh 2, oleh 5, benar kan? Sehingga bukan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dua hal ini. Satu bilangan satu bilangan itunya sendiri. Jadi cuma 2 yang bisa membagi bilangan tersebut. Itu disebut sebagai bilangan prima. Selainnya adalah bilangan bukan prima. Jadi logika sederhana lah, jika n habis dibagi oleh bilangan m yang bukan n, artinya itu bilangan m yang bukan n, bilangan lain kecuali 1 dan n, maka n pasti bukan bilangan prima. Jadi bilangan yang bisa membagi sebuah bilangan tertentu selain dirinya sendiri dan 1, maka bilangan tersebut adalah pasti bukan bilangan prima. Nah, inputnya berupa bilangan bulat dan kemudian outputnya adalah sebuah bilangan prima dan bukan prima. Sederhana ya. Programnya adalah sederhana menentukan bilangan prima dan bukan prima. Contoh ini sederhana, tetapi ini sangat membantu sekali buat Anda untuk membantu dalam mengembangkan sebuah program. Misalkan ketika ada orang lain tanyain 1240, apakah itu bilangan prima? Langsung Anda ngetikkan, masukkan 1240, enter, kemudian muncul. Oh, itu bukan bilangan prima. Sangat membantu sekali kan program ini. Jadi komputer yang akan mengerjakannya atau berpikirnya. Oke. Apakah Anda merasa bingung di sini? Oke, kalau
merasa bingung, mari kita akan bahas bareng-bareng ya bagaimana algoritmanya bekerja. Begini, sebuah bilangan akan mengecek apakah bilangan prima atau bilangan prima. Pertama, 1 tidak termasuk bilangan prima. Benar kan? Oke, 2 dan 3 adalah bilangan prima. Sehingga untuk mengecek apakah suatu bilangan prima, maka N yang diinputkan harus lebih dari 3. Kenapa? Karena di 1, 2, dan 3 pasti itu termasuk bilangan prima, dan 1 tidak termasuk bilangan prima, 2 dan 3 adalah bilangan prima. Pasti kita cek lebih dari 3. Sehingga N yang diinputkan ada harus lebih daripada 3. Nah, dimulai dari I sama dengan 2, lakukan apa yang dilakukan? Lakukan apa yang dilakukan? Pertama, jika N habis dibagi I, habis dibagi 2, habis dibagi. Kalau ada yang bisa membagi selain N itu sendiri dan 1, maka artinya dia itu bukan bilangan prima kan? Maka kita harus coba dibagi oleh beberapa bilangan. Mulai dari apa? Mulai dari 2 dong. Jika N habis dibagi I, I-nya bersama dengan 2, maka N bukan bilangan prima. Nah, kemudian kalau nggak habis dibagi N, maka dilakukan proses counting terus sampai dimasukkan N. Sampai I sama dengan N. Misalkan 10. Anda masukkan N-nya 10. Maka Anda akan membagi, program akan membagi 10 akan dibagi oleh bilangan mulai dari 2 sampai dengan N. Jika ditemukan bilangan antara 2 sampai dengan N yang bisa membagi N, maka pasti bilangan itu bukan bilangan prima. Oke kan? Nah, ini contoh programnya yang perlu teman-teman pahami tentang baris-baris programnya. Di sini terdapat proses perulangan. Apa yang terjadi perulangan? Kenapa terjadi perulangan? Karena kita ngecek antara bilangan antara 2 sampai dengan N. Perlu kita cek supaya dibagi, apakah habis dibagi iya atau 3 bilangan antar tersebut tidak. Kalau habis dibagi 3, habis dibagi nilai antara 2 sampai N, pasti bilangan itu adalah bilangan prima. Jikalau bukan, maka bilangan itu bukan bilangan prima. Oke, ini adalah algoritma sederhana terkait menentukan bilangan prima atau bilangan bukan prima. Nah, di for juga bisa gunakan pattern-pattern seni perulangan bersalang ya. Jadi di dalam perulangan itu ada bukan hanya satu doang perulangannya, tetapi lebih dari satu perulangan itu bisa kita buat untuk membentuk sebuah pola-pola tertentu. Indah bukan pola-polanya pada gambar-gambar ini? Ada bentuk loop, ada bentuk bintang, dan sebagainya. Anda bisa mendesain itu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan perulangan bersarang. Perulangan bersarang intinya adalah di dalam for, body for, itu ada for lagi. Di dalamnya ada perulangan lagi, di dalam perulangan. Itu tujuannya untuk pencarian data ataupun untuk pengembangan sebuah pola tertentu untuk gambar-gambar tertentu. Jadi di dalam loop, ada inner loop, sama outer loop. Nah, outer loop, inner loop. Kapan dikerjakan inner loop? Ketika kondisi di outer loop sesuai atau bernilai benar. Nah, ini contohnya adalah perulangan. Cara pembacanya sama seperti for yang sebelumnya ya. Misalkan jika kondisi I ya sesuai, I sama dengan N, apakah N lebih besar sama dengan 0? Jika sesuai, maka lakukan for yang di dalam atau inner for. Sampai kapan? Sampai kondisinya tidak sesuai yang inner yang di dalam. Kemudian masuk ke inner luar lagi atau for yang dua. Terus dilakukan. Ini contohnya. Program yang menggunakan 2 for. Nah, ini latihannya. Kita disuruh membuat sebuah program untuk dengan menerima inputan bilangan bulat dan kemudian mencetak sebuah segi persegi dengan menggunakan simbol hashtag. Jika diinputkan 3, maka hashtagnya berukuran 3 kali 3 persegi. Ketika n sama dengan 10, maka hashtagnya adalah 10 kali 10 persegi kan. Maka programnya itu adalah membangkitkan pattern seni gambar tersebut. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi kita bisa menggunakan dua buah for sampai ke n. Ingat, variabel di dalam for harus berbeda antara inner for sama outer for. Baik, I-nya itu berbeda. I ada J, boleh bisa X, ada Z dan sebagainya. Tidak mesti, jangan sama antara variabel di dalam di dalam for atau for yang ada di dalam dan for yang ada di luar. Nah, kali ini materinya sudah selesai.
Tugas Anda adalah membuat sebuah program. Ada tugas 1, ini pertama disebut program yang dapat mencetak keluaran berupa pola seperti gambar di bawah ini. Persegi tetapi di dalamnya kosong. Inputnya adalah bilangan n, outputnya adalah pola dengan panjang sisi n kali n. Jadi kayak tadi, tetapi di dalamnya adalah kosong. Keempat, maka n kali n, 4 kali 4, tetapi di dalamnya adalah kosong. Jadi itu kayak buat pagar, memagar tanah perkampungan ya, atau seperti itulah. Jadi memasukkan buat persegi tapi di dalamnya adalah kosong, pagar yang hashtagnya hanya ada di borderinya saja. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah membuat sebuah program yang mencetak keluaran berupa pola persegi, masih persegi, tapi dengan menggunakan simbol hashtag dan O. Jadi inputannya adalah n, maka pola perseginya di bawahnya adalah n kali n, tetapi selang-seling ya, hashtag bulat, hashtag bulat, hashtag bulat, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Begitu materinya. Tugasnya akan dideskripsikan di Google Classroom. Mohon dikerjakan tugas 1 dan tugas 2 yang akan diupload. Due date uploadnya itu besok jam 20. Ingat, due date-nya adalah besok jam 20 malam atau jam 20, jam 8 malam. Jadi dua tugas ini, yaitu tugas 1 dan tugas 2, mohon dikerjakan di dalam bahasa programan. Kemudian Anda upload file C-nya tersebut, .cpp-nya tersebut ke dalam melalui Google Form. Yang sebelumnya telah di-zipkan dulu atau diarsipkan terlebih dahulu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.